Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPA 4, perkenalkan nama saya Erin Widiani, absen 12. Perkenalkan, nama saya Winnie Sabrina Dewi, absen 31. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil praktikum kami yang dilakukan secara virtual tentang gelombang bunyi. Tujuan percobaan: 1. Menganalisis karakteristik gelombang bunyi. 2. Menganalisis gejala-gejala pemantulan, interferensi, dan difraksi pada gelombang bunyi. Pada percobaan yang pertama, kita mengamati pengaruh frekuensi dan amplitudo terhadap bunyi. Pertama, buka link yang telah diberikan. Kemudian, pilih menu wave. Setelah itu, lakukan pengaturan pada panel di sebelah kanan, yaitu dengan frekuensi sedang dan amplitudo sedang. Kemudian, klik tombol loudspeaker, kemudian aktifkan tombol grab dan play tone. Setelah itu, kita atur ulang amplitudenya. Setelah itu, klik tombol hijau pada loudspeaker. Kemudian, kita coba ubah frekuensi tapi tanpa mengubah amplitudenya. Kemudian kita ubah amplitudenya tanpa mengubah frekuensinya. Kesimpulan percobaan pertama adalah 1. Tinggi rendahnya bunyi bergantung pada frekuensi. Semakin besar frekuensi suatu gelombang bunyi, maka semakin tinggi bunyi yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin kecil frekuensi suatu gelombang bunyi, maka semakin rendah bunyi yang dihasilkan. 2. Kekuatan bunyi bergantung pada amplitudo. Semakin besar amplitudo suatu gelombang bunyi, maka semakin kuat bunyi tersebut. Begitupun sebaliknya, semakin kecil amplitudo suatu gelombang bunyi, maka semakin lemah bunyi tersebut. 2. Menganalisis interferensi gelombang bunyi. Pilih menu interferensi pada bagian bawah. Kemudian, lakukan pengaturan pada panel di kanan atas dengan frekuensi sedang, amplitudo maksimal, dan jarak antara dua sumber gelombang 200. Kemudian, nyalakan loudspeaker dan klik tombol hijau pada salah satu loudspeaker. Selanjutnya, kita klik tombol grab. Dan nyalakan loudspeaker yang satunya. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya, kita menggunakan panel osiloskop pada ke tengah layar. Untuk kaca pembesar warna terang berada pada titik-titik beramplitudo paling maksimum. Untuk kaca pembesar warna gelap berada pada titik-titik beramplitudo 0 atau minimum. Setelah itu, amati apa yang terjadi. Itu kita gunakan panel osiloskop pada beberapa titik yang berbeda. Amati perubahan yang terjadi. Selanjutnya kita ubah jarak kedua loudspeaker.
Kemudian amati perubahan yang terjadi. Kesimpulan dari percobaan kedua adalah interferensi gelombang adalah perpaduan dua gelombang yang menghasilkan pola-pola tertentu. Interferensi dua buah gelombang bunyi koheren akan menghasilkan pola terang gelap yang merupakan pola interferensi konstruktif-destruktif. Interferensi konstruktif disebut juga interferensi saling menguatkan dan terpenuhi jika kedua gelombang sefase. Interferensi destruktif disebut juga interferensi saling melemahkan dan terpenuhi jika kedua gelombang berlawanan fase. Menganalisis difraksi gelombang bunyi pada celah. Pilih menu slide pada bagian bawah. Lakukan pengaturan pada panel di sebelah kanan. Pengaturan frekuensi sedang, pengaturan amplitudo maksimum, pengaturan sumber gelombang, pengaturan jumlah celah one sheet, pengaturan lebar celah 90 cm. Kemudian klik tombol hijau pada sound generator. Amati amplitudo di sebelah kiri dan kanan celah. Selanjutnya aktifkan mode grab. Kemudian amati perubahan amplitudo di sebelah kiri dan kanan celah. Kemudian kita mengubah lebar celah. Amati yang terjadi. Selanjutnya kita menggunakan mode celah ganda atau two slit. Kita atur pengaturan lebar celah menjadi 90 cm dan pengaturan jarak antara celah 200 cm. Setelah itu kita nyalakan tombol hijau pada sound generator. Amati perubahan yang terjadi di sebelah kiri dan kanan celah. Selanjutnya kita mengubah jarak antara celah dan lebar celah. Lalu kita amati perubahan yang terjadi antara kanan dan kiri celah. Kesimpulan percobaan 3. Difraksi adalah perubahan arah gelombang ketika melewati celah atau penghalang. Besarnya difraksi tergantung pada ukuran gelombang dan panjang gelombang. Semakin panjang gelombang, maka semakin mudah gelombang tersebut menyebar. Jika penghalang celah yang diberikan lebar, maka difraksi tidak begitu jelas terlihat. Gelombang yang melalui celah hanya melentur di bagian tepi celah. Jika penghalang celah sempit, yaitu berukuran dekat dengan orde panjang gelombang, maka difraksi gelombang terlihat sangat jelas. Sekian presentasi dari kami, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.